Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia begini nih kerjanya. Yang dipikirin harim aja begitu. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri summa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Kemarin sudah kita bahas tentang wajibnya menghafal nama-nama para rasul alaihimus salatu wassalam, yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun jumlahnya nabi dan rasul secara menyeluruh, maka hanya Allah yang tahu jumlahnya dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah.
Kalau kita tahunya 25 dari mana? Ya di Quran. Quran disebutkan semua satu persatu 25 nama tersebut. Tapi memang ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada pula yang tidak disebutkan. Makanya yang tidak disebutkan kita tidak menjumlah mereka. Namanya aja nggak disebutin. Ntar kalau kita jumlah gimana? Jadi ada mengetahui para rasul secara ijmal, ada mengetahui para rasul secara tafsil. Kalau ijmal maka jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun secara tafsil kita mengetahui jumlahnya 25 seperti yang disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian melanjutkan lagi fa'afdhalul mahluqat, maka sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya makhluk Allah, dari mulai malaikat, jin, manusia dan yang lainnya, makhluk yang mulia siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ana sayyidi waladi Adam wala fahar. Kata Nabi, saya sebaik-baik anak cucu Nabi Adam, dan saya menyebutkan ini bukan dengan kesombongan. Sombong itu apa maksudnya? Sombong itu apa? Sombong itu tidak mau menerima kebenaran, namanya sombong. Dan Nabi ngomong begitu bukan sombong, memang begitu nyatanya. Enggak melebih-lebihkan, enggak mengurang-urangkan. Jadi semulia-mulia makhluk Nabi kita. Tsumma Sayyiduna Ibrahim. Terus setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus fa Sayyiduna Musa alaihissalam. Terus Nabi Musa alaihissalam. Terus fa Sayyiduna Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam. Fa Sayyiduna Nuh alaihissalam. Terus Nabi Nuh alaihissalam. Wa haula'il khamsatu hum ulul azmi. Maka 5 yang disebutkan ini mereka adalah disebut namanya ulul azmi. Ulul azmi itu nabi-nabi yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah, paling banyak mendapatkan cobaan dari Allah, dan mereka paling sabar di antara para nabi.
Maka jumlahnya ada 5 sesuai urut-urutannya. Yang termulia ulul azmi Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihi salam. Ada pula yang mengatakan, oh ulul azmi ya enggak cuma 5 tapi lebih. Maksudnya para nabi itu ya semuanya sabar, enggak ada nabi yang enggak sabar, enggak ada. Para nabi juga semuanya mendapatkan ujian dari Allah. Maka ada ulama yang mengatakan para nabi semuanya ulul azmi. Ini ada pendapat begitu, tapi pendapat yang kuat 5 ini disebut ulul azmi, yaitu pangkat paling sabar-sabarnya nabi di antara nabi-nabi yang lain. Tsumma baqiyatur rusuli, tsumma baqiyatul anbiya ghairur rusul. Terus kalau mau diurutkan lagi yang termulia, pertama siapa? Nabi Muhammad. Terus di bawah Nabi Muhammad siapa? Tadi Nabi Ibrahim. Itu urutannya siapa namanya? Ulul azmi. Kalau nggak pakai ulul azmi, setelahnya siapa? Setelahnya ya para rasul. Jadi orang makhluk paling mulia di jagat pertama para rasul. Setelah para rasul siapa? Para nabi yang bukan rasul. Berarti ada rasul dan nabi, ada nabi doang tapi bukan rasul. Makanya ulama mengatakan setiap rasul pasti nabi, kalau nabi belum rasul gitu loh. Ya. Jadi pertama urutan makhluk paling mulia para rasul. Pimpinannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di bawah para rasul, para nabi yang bukan rasul. Ma'a tafawuti maratibihim indallahi ta'ala. Terus kemudian tafawut, kemudian beserta berpautan martabat mereka di sini. Kemudian ghairul anbiya, baqiyatul anbiya ghairur rasul, ma'a tafawuti maratibihim indallahi ta'ala, beserta terpautnya berbedanya martabat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya nabi-nabi juga punya kedudukan yang berbeda-beda. Ada nabi yang istimewa, ada nabi yang sebagaimana pula kedudukan para rasul, ada ulul azmi, ada yang lain-lainnya lagi. Fal wajibu i'tiqadu afdaliyatil afdal ala wifqi ma warada bil hukmu tafsilan fi tafsili wa ijmalan fil ijmali. Adapun yang wajib untuk diyakini adalah bahwa keutamaan yang ada pada mereka sesuai dengan hukum yang datang secara rinci pada hal yang terperinci pula, dan secara global pada perkara yang global pula. Fayum tana'ul hujumu fima lam yarid fihi idnun minasyar'i, dan dilarang membuat pelanggaran pada apa yang tidak datang
padanya dengan izin syariat. Artinya jangan terus kita tahu-tahu mengelompok-ngelompokkan sendiri gitu loh. Oh ini yang mulia nabinya ya ini. Kita yang mengelompokkan sendiri tanpa adanya izin dari syar'i, tanpa ada hadis, tanpa ada berita Quran, atau kita main mengelompokkan mereka sendiri semau kita, ini dilarang. Tidak boleh yang demikian. Wajibnya bagaimana? Wajibnya mengelompokkan mereka sesuai dengan hukum yang datang secara terperinci. Kalau mereka dimuliakan secara kelompok, ya kita muliakan secara kelompok, kayak ulul azmi. Ada kelompoknya, kita muliakan secara kelompok. Kalau memang dia itu individu mulianya, ya kita muliakan individu. Jangan kita bikin kelompok-kelompok sendiri atau kita bikin tingkatan-tingkatan sendiri tanpa adanya berita dari syariat. Ini yang wajib kita ketahui dari mengimani tentang para rasul yang kemarin sudah kita bahas. Terus yang berikutnya, wa mimma yajibu i'tiqadu aidan annal qurna sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun thumma al-qarnul ladzi ba'dahu thumma al-qarnul ladzi ba'dahu. Kemudian yang wajib pula untuk diyakini pula bahwa generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi yang paling utama, kurun masa di antara semua masa hidupnya makhluk, yang paling mulia adalah masa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ini kalau kita ngomong ini zaman ini kan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah bertahun-tahun. Yang paling hebat itu zaman yang kapan? Zaman masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu masa yang paling baik di antara semua masa-masa yang lainnya. Kan ada orang yang ngomong, oh yang paling hebat ya zamannya Nabi ini, karena kejadiannya begini, zaman Nabi ini kejadian begini. Enggak. Kita wajib meyakini bahwa zaman yang terbaik adalah zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan apa? Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah kurun Nabi Muhammad siapa? Kurun setelahnya siapa itu? Para sahabat. Terus setelah sahabat kurun siapa lagi? Kurun tabi'in setelahnya lagi. Itu namanya 3 kurun yang paling istimewa. Ayajibu ayyatakida anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni al-mutaakhirati wal mutaqaddimati ma'adal anbiya'a war rusul. Kemudian wajib untuk meyakini bahwa sesungguhnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berada pada kurun yang paling utama di antara semua kurun sesudah maupun kurun sebelumnya selain para nabi dan rasul. Nabi ini punya sahabat yang sahabatnya para nabi itu dipilih oleh Allah.
menjadi orang-orang yang paling istimewa setelah para nabi dan rasul. Dan kemuliaan mereka enggak terbatas mulia pada zamannya. Mereka menjadi zaman yang termulia, sahabat ini, dari mulai zaman sebelumnya sampai zaman setelah. Coba. Jadi para nabi hidup pada zamannya masing-masing. Setelah nabinya meninggal, yang hidup siapa? Para sahabat Nabi. Ya kan? Maka sahabat Nabi Muhammad itu paling mulia-mulianya zaman setelah zamannya sahabat-sahabat para nabi-nabi semua, gitu loh. Kalau dibandingkan zamannya Nabi ya zamannya Nabi zaman yang paling mulia. Zaman Nabi Isa zaman mulia, zaman Nabi Musa zaman mulia, zaman Nabi Ibrahim zaman mulia. Tapi di antara semua nabi yang paling mulia zaman siapa? Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus zamannya sahabat, zaman yang termulia setelahnya, dibandingkan dengan zaman sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi Muhammad kurun yang termulia. Sampai pun ke zaman setelahnya. Setelahnya siapa? Kamu punya sahabat, orang punya sahabat, ulama punya sahabat, terus nggak ada yang mengalahkan hidup masa kurun tersebut, keistimewaan orang-orang yang hidup pada masa kurun tersebut. Kenapa kok bisa begitu? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, ikhtara ashabi, memilihkan untukku para sahabat-sahabat, alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Allah memilihkan aku, sahabat-sahabat yang terbaik di antara semua manusia-manusia yang lain. Nabi Musa punya sahabat, kalah sama sahabatnya Rasulullah. Nabi Isa punya sahabat, kalah sama sahabatnya Rasulullah. Kenapa? Ini memang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya Nabi yang termulia. Kalau nabinya termulia, maka para pendampingnya paling mulia, gitu loh. Jadi kalau ada orang kok tahu-tahu mencaci sahabat Nabi, ini gebleknya luar biasa. Hah? Otaknya sudah soak, pakai eho, wak gitu. Orang yang dipilih oleh Allah, bahkan di antara semua sahabat Nabi yang lainnya, ini manusia termulia, sahabat termulia, kok masih ada yang ngomong, oh ini nggak bener sahabat ini, nggak bener sahabat ini. Lah kalau sahabat Nabi nggak bener, orang lain bagaimana? Jadi kamu jangan ikut-ikutan pendapat orang-orang yang mengatakan ada sahabat Nabi yang enggak bener, ada sahabat Nabi seenggak benernya itu sahabat Nabi masih manusia yang paling mulia di antara manusia yang lain. Bagaimana bisa kemudian kita mencacati mereka? Wala yahfa, dan tidak diragukan lagi tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa dan sudah pasti tidak diragukan lagi mengunggulkan tingkatan-tingkatan orang-orang yang selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qatala ma'ahu wa qutila tahta rayatihi ala man lam yakun kadzalik wa in kana syarafu suhbati
hasilan lil jami'. Sudah nggak bisa dihindari lagi, nggak diragukan lagi keistimewaan para sahabat Nabi. Di mana istimewanya? Mereka adalah orang-orang yang berperang bersama Nabi. Coba, berjuang bersama Nabi, terbunuh di bawah benderanya Nabi, berjihad, membantu Nabi, fisiknya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semua. Maka bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak seperti itu? Kalaupun kamu keluar harta untuk bantu agama, tapi ya nggak sampai kepada Nabi. Kalaupun kamu berjuang, nggak berjuang bersama Nabi. Kalaupun kamu kok bisa dakwah, nggak dakwah bareng Nabi. Ini mereka sahabat punya segala macam keistimewaan karena mereka mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak semacam itu, meskipun kemudian seorang sahabat dapat diperoleh bagi semua sahabat. Jadi kemuliaan seorang sahabat dapat diperoleh bagi semua sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi enggak dibanding-bandingkan, sahabat Nabi ya semuanya mulia. Kalaupun kita mau membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, kalau yang satu bisa punya kemuliaan, maka sahabat yang lain juga punya kemuliaan. Wal qarnu ahlu zamani wahidin mutaqaribun ishtaraku fi amrin minal umuril maqsudah kas-sahabah. Yang dimaksud dengan kurun, apa sih kurun itu? Kurun itu adalah generasi satu zaman yang saling berdekatan. Generasi yang hidup pada satu zaman yang saling berdekatan. Satu orang, ada anak, ada cucu. Ini sesuatu yang hidup pada satu zaman yang saling berdekatan. Itu namanya satu kurun. Mereka bersatu di dalam satu masalah, di antara masalah-masalah yang mereka cita-citakan seperti sahabat. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang yang punya cita-cita paling istimewa. Kamu hidup pada generasi sekarang. Kita nyebutnya, kita generasi apa namanya? Milenial. Jadi kan kita hidup pada satu generasi. Sebelumnya ada generasi sebelumnya. Satu generasi kita, orang yang hidup satu generasi kita itu enggak punya cita-cita tujuan yang istimewa sebagaimana sahabatnya Rasulullah. Kenapa? Mereka antara satu dan yang lainnya saling bersatu dengan tujuan. Kalau kita kan enggak, masing-masing sudah punya tujuan yang berbeda. Hanya hidupnya aja satu zaman, tapi nggak punya visi misi yang sama untuk satu generasi, nggak punya. Nah, zaman sahabat mereka hidup satu zaman dan visi misinya sama satu generasi itu, hingga mereka disebut generasi yang paling istimewa. Karena cita-citanya sama, keinginannya sama, hasratnya sama, tujuannya sama, hingga mereka betul-betul menjadi kelompok yang bersatu, kelompok yang menghasilkan
kebaikan, menghasilkan manfaat hingga generasi yang berikutnya bisa mengambil kebaikan dari mereka semuanya. Nah kalau generasi setelahnya nggak ada. Generasi tabi'in walaupun masih baik tapi nggak sebaik sahabat. Kenapa? Cita-cita mereka nggak seperti sahabat. Lah sahabat cita-citanya apa? Cita-citanya apa sahabat itu? Ya mendukung Nabi, memperjuangkan agama, bagaimana mensyiarkan agama, bagaimana orang sedunia bisa punya agama. Cita-cita mereka sama dengan cita-citanya Nabi. Cita-citanya Nabi itu apa? Kalau kamu sekarang umpama kamu ketemu sama Nabi Khidir alaihi salam, Balian ibnu Malkan radhiyallahu sallallahu alaihi. Kamu ketemu sama beliau umpamanya. Terus beliau mengatakan, Fulan, kamu sekarang saya kasih satu permintaan. Apapun yang kamu minta akan dikabulkan sama Allah. Coba sebutkan permintaan kamu. Kamu apa pengennya? Pengennya apa ente? Satu aja. Satu doang. Ente belum mikir. Ente apa? Kawin lagi. Banyak orang yang belum mikir. Kalau saya dikasih permintaan satu yang istimewa, ya saya mau minta apa ya? Nabi cita-citanya apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi pingin sedunia Islam semua. Itu cita-citanya Nabi. Udah begitu Nabi pingin sedunia masuk surga semua gitu. Gak ada yang Nabi bahagia melebihi itu, gak ada. Maka tiap hari disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Yang dipikir itu. Begitu pula sahabat. Apa yang dipikirkan? Bagaimana terusnya perjuangannya Nabi, gimana semua orang bisa masuk Islam, semua orang masuk surga, semua orang. Itu yang dicita-citakan mereka. Maka generasi sahabat itu masih terpimpin dengan Nabi, punya cita-cita yang paling istimewa dan kompak gitu loh. Rata-rata mereka cita-citanya sama seperti itu. Pingin umat Islam masuk surga, pingin semua manusia jadi orang Islam sebagaimana cita-citanya Nabi Muhammad SAW. Makanya fa innahum ishtaraku fi suhbati wa hakadha man ba'dahu. Sungguhnya mereka bersatu di dalam persahabatan, begitu juga orang-orang yang setelahnya. Kan tiap generasi itu pasti bersahabat kan. Masa ente bersahabat sama generasi kan nggak mungkin. Maksudnya nggak ketemu generasi kok bersahabat, gimana sih? Ya mana sahabat itu ya berteman dengan satu generasi. Kalau sudah generasi yang sebelumnya sudah nggak bisa kamu temani dong. Yang sezaman itu yang segenerasi lah. Generasinya para sahabat, mereka berteman, bersahabat dengan yang lainnya, dan mereka punya cita-cita yang istimewa. Generasi berikutnya gimana? Sama, tapi nggak sehebat ini. Cita-citanya udah nggak sama, tujuannya nggak sama, himmahnya nggak sama. Generasi berikutnya tambah mengurun lagi, berikutnya tambah menurun lagi, gitu loh. Kadar semangatnya sudah nggak seperti zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada zaman di mana
Islam mulai kalau perang kalah, keteteran, kacau. Kenapa? Karena sudah nggak seperti mana hebatnya zaman itu. Sudah berkurang cita-cita mereka, berkurang kesemangatan mereka. Tsumma inna rutbatat tabi'in tali rutbatas sahabah. Kemudian sesungguhnya tingkatan para tabi'in mengikuti tingkatannya sahabat. Terus setelah zaman sahabat yang paling hebat lagi siapa? Ya generasi setelah sahabat, namanya apa? Tabi'in, para pengikut. Wa tabi'iyu man ijtama'a bi sahabi ijtima'an muta'arifan. Ijtima'an muta'arifan. Yang disebut dengan tabi'in siapa? Yaitu orang yang berkumpul dengan sahabat. Dengan berkumpul yang saling mengenal, maka disebut namanya pengikut. Masa pengikut nggak kenal yang diikuti gimana? Jadi mereka disebut pengikut karena mereka mengikuti para sahabat. Wala yushtaratu fihi tulul ijtima' kama fi sahabi ma'an nabi. Dan tidak disyaratkan berapa lamanya mereka berkumpul, sebagaimana tidak disyaratkannya pula para sahabat berkumpul bersama Nabi. Yang disebut sahabat apa namanya? Orang yang sahabat, orang yang berjumpa sezaman. Kalau nggak berjumpa bukan sahabat. Jadi sahabat itu syaratnya apa? Orang yang berjumpa dengan Nabi dan iman kepada Nabi, dan tidak disyaratkan jumpanya berapa lama, enggak, mau semenit, mau sejam, mau sehari, asal dia sudah berjumpa dengan Nabi maka terhitung sahabat. Begitupun tabi'in. Tabi'innya bagaimana? Orang yang jumpa dengan sahabat, kenal dengan sahabat, seiman, dan tidak diukur berapa lama mereka berkumpul. Yang penting pernah berjumpa dan pernah mengenal para sahabat. Maka mereka disebut namanya tabi'in. Wala yustaratu at-tamyizu fit tabi'i kama la yustaratu fis sahabi. Dan tidak disyaratkan membedakan pada seorang tabi'in sebagaimana tidak disyaratkan pada para sahabat. Kemudian wa afdalu tabi'in, dan semulia-mulianya tabi'in siapa? Semulia-mulianya tabi'in adalah Uwais al-Qurni. Sayyidina Uwais al-Qurni. Ini menurut satu pendapat, beliau adalah tabi'in yang paling mulia. Kama ana afdhala tabi'iyat Hafsah bintu Sirin ala khilafi bi mas'alatin.
Kalau perempuan yang paling mulia di antaranya tabi'in siapa? Namanya Hafsah bintu Sirin. Ini sebagaimana catatan yang berbeda-beda antara para ulama. Kata ulama ini fulan yang mulia, kata ulama ini ada satu pendapat mengatakan yang paling mulia adalah Hafsah binti Sirin. Summa inna rutbata atba'i tabi'in tali rutbata tabi'in min ghairi tarajih kabir. Kemudian setelah sahabat, terus tabi'in, terus siapa? Tabi'in, maka mereka adalah para pengikutnya pengikut mengiringi tingkatan tabi'in tanpa jarak yang terlalu besar. Ini kalau mau diukur pakai waktu ya sampai 300 Hijriyah, disebut namanya salafuna soleh. Maka mereka itulah yang disebut sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. Wa aslu min dalika qalu sallallahu alaihi wasallam, dan semua tiga ini kita ambil pendapatnya dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Umatku yang terbaik adalah kurun orang-orang yang mengiringiku. Berarti siapa? Sahabat mengiringiku. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Mengikuti para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para tabi'in. Ini hadis Nabi langsung. Wa dhahiruhu anna ma ba'dal quruni thalathati sawa'un fi fadilah. Kemudian kurun yang setelahnya, setelah kurun yang ketiga sampai kiamat sama, disebut satu kurun, disebut satu derajat gitu loh. Walaupun sudah berkurun-kurun banyak, setelah tabi'in kemari, mau generasinya siapa saja, mau generasi Diponegoro, mau di generasi Jokowi, generasi siapa, sampai kiamat sama. Nggak ada lagi generasi yang lebih hebat, lebih kurang, nggak ada. Jadi ukuran hebatnya generasi diukur pada 3 generasi pertama. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Setelahnya sama semua sampai hari kiamat. Jadi zaman kita sekarang sama zaman 100 tahun sebelumnya sama. Diukur dari apa? Diukur dari apa? Keistimewaan atau keutamaan. Nggak ada yang lebih utama atau kurang utama, nggak ada. Hah? Kenapa? Sama. Nggak ada yang generasi itu paling hebat, nggak ada. Kalau bicara generasi tahun sekian bisa mencapai ini, pencapaian mereka boleh aja lebih dari yang lain. Tapi kalau dibilang generasinya, nggak ada lagi tingkatan yang lebih hebat dari yang lainnya. Artinya karena mereka adalah satu generasi, satu keadaan, nggak ada disebut keadaan yang berbeda, nggak ada. Kama warada fil hadis, sebagaimana sabda Rasulullah, mathalu hadhil ummati mithlul mator la yudra awaluhu khairan au akhiruhu khairan. Perumpamaan umat ini laksana hujan, tidak diketahui apakah awalnya yang lebih baik atau akhirnya yang lebih baik. Hujan itu yang baik yang mana?
pertama turun, apa yang akhir turun? Gitu kan? Nah, begitu pula digambarkan masalah ini. Setelah zamannya tabi'in sampai sekarang nggak ada yang tahu dulu yang baik atau sekarang yang baik, dianggap sama gitu loh. Sudah nggak ada lagi perbedaan antara mereka. Wa ya'taqidu ahlus sunnah anna ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin khairu ummami ajma'in. Dan telah bersepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa sungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik di antara seluruh umat. Walaupun ada tabi'in sampai sekarang sampai nanti sama semua. Kalau diglobalkan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad yang paling baik. Terus wa afdaluhum ahlul qarni alladzi syahaduhu. Dan kalau bicara umat Nabi ini umat yang paling mulia di antara semua umat-umat yang lain, lah umat Nabi ini yang paling mulia yang mana? Mereka yang paling mulia di antara umat nih. Mana yang paling mulia di antara umat-umat itu? Umat yang paling mulia adalah umat yang hidup bersama para nabinya, menyaksikan nabinya, beriman kepada nabinya, membenarkan nabinya, berbaiat kepada nabinya, mengikuti jejak langkah nabinya, berperang di bawah komando nabinya, menjadikan beliau panutan, menjadikan nabinya sebagai panutan yang menjadi pengikut panutan jiwa, dan mereka mengorbankan harta untuk para nabi, memuliakan nabinya serta menolong para nabinya. Itu generasi yang paling istimewa, umat yang paling istimewa. Jadi kalau kita mengukur, lah kita ukurannya apa? Sama. Di antara setelah tabi'in sudah sama semua. Kalau bicara takwa, beda-beda. Kalau bicara takwa kan Allah katakan apa? Sebaik-baik kamu adalah yang paling bertakwa. Itu bicara kemuliaan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, diukur pakai ketakwaan kita. Ya, ini bicara kurun yang terbaik. Nah, kita lanjutkan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana wa anana wa tub 'alaina taubah fi kulli haubah wa lana aurati wa amin rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina ehwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah ujiratin au suhbah muslimina ajma'ina Rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulillah wa bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi wa alihi
walhamdulil ilahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.